Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa alaihi. ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang kami muliakan dan kami hormati, Al-Habib Haji Mukhdar Al-Kaf, mudah-mudahan Allah memberikan beliau sehat walafiat, panjang umurnya. Yang kami muliakan pendiri pesantren Safinatul Qadiri Kiai Habib Umar beserta keluarga yang kami muliakan, dan yang kami hormati juga Kiai Hamid dari Tuban, Jawa Timur, dan ada Kiai Jauhair. Semua para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat saya kepada beliau semua yang saya muliakan dan saya hormati. Para bapak-bapak pejabat sipil TNI Polri, Bapak Kapolres atau yang mewakili yang kami muliakan dan kami hormati, semua para aparatur, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya yang saya muliakan dan saya hormati, semua para jamaah, putra putri yang kami muliakan dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita bisa hormat dalam rangka milad Jamiyah Safinatul Qadiri dan Pondok Pesantren Safinatul Qadiri, serta memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Para jamaah banyak yang berdatangan dari beberapa kabupaten. Ada yang paling jauh dari mana ini? Garut ada ya? Hadir. Ada Bekasi, ada Bandung, Bogor. Alhamdulillah semua bisa menyempatkan waktunya untuk hadir acara milad Safinatul Qadiri. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua diberikan oleh Allah barokah, ditambah rizkinya oleh Allah yang manfaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua putra putrinya, keturunannya diberikan soleh-soleh, solehah-solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang kami muliakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau masyhur, terkenal kewaliannya itu sudah mulai zaman alam arwah.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Hadratillah, itu adalah perjalanan ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan sampai Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu stasiunnya para malaikat, sampai para malaikat sudah tidak berani untuk naik lagi. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, taqaddam wahdak anta ya Rasulullah, silahkan engkau sendiri Rasulullah, saya tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan, cukup sampai sini saja. Rasulullah bersabda, kamu yang menemani aku dari awal, mestinya kamu juga harus ikut. Kata malaikat Jibril, lau taqaddamtu qadra ummulatin lahtaraktu, kalau saya maju saya akan terbakar, karena di situ adalah nur. Padahal malaikat itu juga diciptakan dari nur. Itulah muncul seseorang di alam arwah, dan orang tersebut berkata, silahkan Rasulullah, engkau memanjat di pundakku. Akhirnya Rasulullah tanya kepada Allah, ya Allah, siapa orang tersebut? Allah menjawab, itu adalah anak keturunanmu, namanya adalah Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi sampai Kanjeng Nabi dawuh, tuba laka ya Abdul Qadir haitsu ra'ani, beruntung kamu Abdul Qadir karena kamu melihatku. Wa tuba man ra'aka, dan bahagia sekali orang-orang yang pernah melihatmu. Wa tuba man ra'aka ila sab'atin wa isyrin, beruntung orang-orang yang ketemu kepada engkau sampai generasi ke-27. Yang menjadi pertanyaan adalah, seorang guru, seorang kiai yang termasuk beruntung disampaikan oleh Rasulullah, tuba man ra'aka wa man ra'aka ila sab'atin wa isyrin, itu masih ada pada sekarang. Jadi generasi yang pernah melihat Syaikhul Qadir tidak lebih dari 27 orang. Itu termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang bahagia. Tentu jawabannya masih banyak. Bagi orang yang betul-betul menemui guru yang sanad keguruannya sambung sampai Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dari situ kita mengetahui ternyata Syaikhul Qadir itu masyhur kewaliannya sudah mulai dari alam arwah. Lahir di muka bumi ini masyhur, semebiar karomahnya mulai lahir sampai beliau wafat, dan bahkan wafat pun keramatnya masih sekarang tampak. Salah satu keramatnya, karomahnya beliau adalah masih kecil. Setiap bulan Ramadan beliau tidak mau nyusu kepada ibunya. Wakana yamtani'u, wakana radhiyallahu anhu yamtani'u fi nahari Ramadana
minar radha'ati inayatan minallahi ta'ala bih. Masih kecil yang mestinya anak-anak sewajarnya adalah nyusu kepada ibunya, Syabdul Qadir tidak mau nyusu kalau Ramadan. Setiap siang pasti setelah sahur sudah tidak mau nyusu sampai maghrib, nanti baru mau berbuka. Itu sudah tampak kewaliannya Syabdul Qadir radhiyallahu anhu sampai besar umur 8 tahun. Umur 8 tahun itu suatu saat beliau pernah di belakangnya sapi. Sapi itu bahasa Indonesianya ya sapi. Atau ada yang lain? Pedet. Pas di belakangnya sapi, tahu-tahu sapi itu melihat Syabdul Qadir. Subhanallah, sapi itu berkata, wahai Abdul Qadir, kamu itu dijadikan oleh Allah manusia tidak untuk mengikuti sapi. Kenapa kamu mengikuti sapi? Itu kira-kira beberapa ada yang di dalam hatinya berkata, masa sapi kok bisa berbicara? Ya makul, wong sapi itu masih punya lidah. Wong yang nggak punya lidah saja bisa khataman Quran. Apa itu? HP. HP itu kan nggak punya lidah, bisa khataman Quran. Apalagi yang punya lidah, sapi masih bisa berbicara. Subhanallah. Akhirnya nangis ketika diejek oleh sapi tersebut, nangis kurang lebih umurnya 8 tahun. Kembali kepada ibunya, sambil dalam keadaan nangis beliau mengatakan, ibu, saya habis digoda oleh sapi. Apa kata sapi? Katanya, kamu diciptakan oleh Allah itu tidak untuk mengikuti sapi. Kenapa kamu mengikuti saya? Saya diajak begitu, ibu. Terus kamu yang kamu mau apa? Saya kepengen belajar, saya kepengen ngaji, saya kepengen mondok. Mondok yang diinginkan oleh Syabdul Qadir itu tempatnya jauh di Baghdad. Nah, Makkah Baghdad itu kalau naik onta itu bulanan. Masya Allah, perjalanan yang sangat jauh. Kira-kira itu kita kalau tahu omongannya sapi juga kadang-kadang diejek. Kira-kira ejekannya sapi itu kalau kita ketemu, saya kamu itu nggak mau sholat diberikan oleh akal oleh Allah, masa mau seperti kayak saya yang tidak diberikan akal oleh Allah, jadi maklum kalau nggak melaksanakan ibadah. Itu bagi orang yang peka berpikir. Akhirnya ibunya Syabdul Qadir tadi, kalau itu yang kamu inginkan untuk belajar ilmu, ya sudah, saya restui kamu untuk belajar ilmu agama. Karena orang itu kalau sudah mempunyai ilmu, tentu derajatnya tinggi di hadapan Allah, walaupun tidak tinggi di hadapan manusia, pasti nilainya tinggi di hadapan Allah. Maka fadilahnya orang yang datang sebuah majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, kata Rasulullah, huduru majlis ya ilmin afdhalu min ibad min sholati alfi rakaatin. Kamu datang di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Coba ngacung, ada yang pernah sholat sehari 1000 rakaat? Ada apa enggak? Saya kasih hadiah kalau ada. Hah? Wong sholat terawih 23 rakaat dinyang, minta diskon. Diskonnya berapa? 8 rakaat.
sudah dikasih diskon 8 rakaat masih minta diskon lagi, tidak dikasih, akhirnya sholatnya sambil duduk. Alasannya sudah tua. Kamu kok sholat sambil duduk? Saya sudah tua padahal baru 23. La ilaha illallah. Hudur majlisi ilmin, hadirnya saja itu lebih baik dari 1000 rakaat. Masya Allah. Wa afdalu min iyadati alfi maridin, lebih baik daripada kamu menjenguk 1000 orang yang sakit. Orang yang sakit itu jenguk, coba kita bayangkan 1000 orang sakit dalam waktu sehari, itu tidak mampu waktunya 1000 orang. Tapi dengan hadir majelis ilmu, kita diberikan oleh Allah pahala yang sebegitu besarnya. Wa afdalu min tasyi alfi janazatin, dan lebih baik daripada kita itu mengiring 1000 jenazah, yang mana mengiring jenazah itu adalah keutamaannya sangat besar. Itu adalah keutamaan daripada keutamaannya orang yang mencari, orang yang datang dalam majelis ilmu. Maka kegiatan tahunan ini harapannya adalah para jamaah yang hadir juga mendapatkan keberkahan dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir mempunyai 2 saudara. Beliau yang pertama punya adik. Akhirnya ibunya itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir, kalau kamu mau belajar ngaji di Baghdad, nanti kalau ada rombongan haji dari Irak, dari Baghdad, kamu saya titipkan. Ternyata ketika dicari ada salah satu rombongan, terus beliau mengatakan, apakah betul panjenengan rombongan dari Irak? Ya betul, saya mau minta tolong, mau nitip anak saya untuk mondok di Baghdad. Baik ibu, enggak apa-apa. Itu umur sekitar 8 tahun. Akhirnya ibunya ngomong, waktu itu sudah dalam keadaan yatim, Syekh Abdul Qadir. Yatim, sudah tidak punya bapak. Ditinggali 8.000 dinar. Kalau kurs rupiahnya kurang lebih 280 juta. Zaman dulu. 280 juta itu zaman dulu, zaman Syekh Abdul Qadir banyak apa sedikit? Banyak. Kata ibunya, ini yang separuh buat kamu, yang separuh buat adikmu. Berarti separuhnya 140 juta. Ini adalah modal fondasi awal sifat kewaliannya Syekh Abdul Qadir. Ibunya berkata, ini adalah peninggalan bapakmu. Mungkin saja saya tidak bisa bertemu kamu lagi karena saya sudah tua. Kalau memang saya tidak memungkinkan untuk bertemu kamu lagi, saya ini wasiat, jadilah orang yang jujur. Dimanapun saja kamu berada, jadilah kamu orang yang jujur. Kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah uang 140 juta itu tadi dibawa oleh Syekh Abdul Qadir, ditaruh di bawahnya ketiak. Ada sakunya, ditaruh di situ, uang 140 juta, akhirnya ikut rombongan ke Baghdad. Nanti ini diangan-angan ya, soalnya kita berulang kali itu kita manakipan. Untuk manakib itu kan isinya sejarah, cerita. Makanya saya berharap para jamaah itu agar paham isinya manakib, bisa beli manakib yang terjemah.
sekali-kali dibaca, oh artinya begini, maknanya begini, biar lebih paham. Ketika ikut rombongan mau ke arah Baghdad, ternyata di tengah perjalanan ada perampok. Perampok itu jumlahnya kurang lebih 60 perampok, berandal. Wah, akhirnya rombongan tadi dibegal, semua kudanya, untanya, barang-barangnya dibegal semua, habis oleh rampok-rampok tersebut. Sampai ada yang terakhir, tak ada yang tersisa apapun kecuali hanya Syekh Qadir. Ketika dilewati oleh perampok, waktu itu masih kecil, ditanya oleh perampok, "Woi anak kecil, bawa apa kamu?" Dia jawab, "Saya bawa uang 140 juta. Jujur, tapi justru perampoknya tidak percaya. "Kamu anak kecil bawa uang 140 juta, jangan ngece kamu." Terus perampok yang satunya, "Hei kamu anak kecil, bawa apa kamu?" "Saya bawa uang 140 juta, ini di bawah ketiak saya, di saku bawah ketiak saya." "Kamu anak kecil ngece orang, nggak percaya." Wah, akhirnya perampok-perampok itu laporan kepada ketua perampok. Berhasil, alhamdulillah. Perampok ngomong alhamdulillah. Perampok kita tahu alhamdulillah. Kita berhasil perampokan hari ini. Tadi saya itu ketemu sama anak kecil. Yang anak kecil itu ngomong kalau bawa uang 140 juta. Perampok lainnya juga ngomong. Perampok lainnya juga ngomong seperti itu. Berarti sungguh anak kecil tersebut bawa uang 140 juta. Wah, akhirnya dikejar. Anak kecil tadi, Syekh Qadir, dibawa ke ketuanya perampok. Setelahnya sampai ke ketuanya perampok, ditanya, anak kecil, kamu bawa apa?" "Saya bawa uang 140 juta. "Di mana uangnya?" "Ini di saku bawah ketiak saya." Dilihat ternyata uang tersebut 140 juta. Ketua perampok itu tanya, "Kamu kok jujur? Kenapa kamu kok jujur?" Anak kecil itu menjawab, "Saya diwasiati oleh ibuku, jadilah orang yang jujur kepada siapapun saja." Subhanallah, pada saat itulah Allah memberikan hidayah kepada perampok-perampok tersebut. Nangis seketika itu di hadapan Syekh Qadir. "Lah iya, wong sama ibumu saja kamu taat, saya sama Allah sama Rasulnya saja tidak taat, kamu sama orang tuamu taat. Malu. Saya tobat di hadapanmu, ketua perampok. Kamu wahai anak buahku, kalau tidak ingin tobat berarti menjadi musuhku. Kalau kamu tobat semuanya berarti termasuk temanmu." Apa anak buahnya? Katanya adalah, "Engkau adalah ketuaku ketika menjadi perampok dan sekarang engkau taubat. Sekarang saya juga mengangkat Anda menjadi ketua tobat. Saya ikut tobat semua." Subhanallah. Umur 8 tahun sudah nobatkan orang 60 perampok. Nah, kita itu satu aja belum kelar. Subhanallah, itu setengah saking daripada karomah Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Sampai-sampai beliau itu menyebarkan karomahnya di dalam manaqib, "Wa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi."
Kalau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah lantaranku. Artinya tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir, itu jangan sampai kita itu minta yang remeh-remeh, minta-minta yang sepele. Jadi kalau kita gambarkan kamu itu manggil-manggil Syekh Abdul Qadir, yang kamu minta hanya hal yang sepele. Saya tawasul minta tolong doakan kepada Allah Syekh Abdul Qadir, mudah-mudahan dagangan saya laris. ini yang gak imbang. Tawasul dengan doanya itu gak imbang. Karena semua rizki hisiyah, maliyah itu semua pasti sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintalah wasilah kepada Syekh Abdul Qadir, mudah-mudahan putra putri anak kami, keturunan kami menjadi anak yang soleh-soleh, besok kita meninggal dunia husnul khotimah. Jadi yang berkaitan dengan akhirat. Nah kalau tawasulnya cuma hanya minta rezeki begitu saja, laris dagangannya, lah Cina tidak pernah manakipan ya, uangnya banyak. Ya, kan? Karena sepele. Jadi minta yang, jadi jangan minta tawasul yang sekiranya nggak seimbang. Manggil Pak Kapolres, lapor Pak Kapolres, minta tolong Pak Kapolres. Ada apa? Itu layang-layang saya di pohon itu. Kira-kira dimarahin Kapolres atau ditolongin Kapolres? Karena wasilahnya nggak seimbang. Laporan Kapolres hanya minta tolong layang-layangnya diambilin. Ini subhanallah. Jadi kita wasilah itu harus yang sesuai. Begitu juga ketika kita ziarah Wali Songo, tidak lepas ketika doa Allahumma inna natawassalu bika. Ini doa tawasul, bukan tahlilannya. Jadi kan sering orang katanya tawasul, tapi di dalam doanya tidak mengatakan tawasul. Allahumma inna natawassalu bika ilallah fi qadha'i hajatina. Hajatipun nopo jenengan, sampaikan, minta kepada Allah, wasilah kepada wali-walinya Allah itu, wasilah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keramat Syekh Abdul Qadir itu sudah tampak mulai beliau kecil sampai sekarang. Itu masih banyak orang yang membaca manaqib di Jawa Timur, juga di Jawa Tengah, semua penjuru Syekh Abdul Qadir itu dibaca manaqibnya. Maka fatuba man ro'a wa man ro'aka ila sab'atin wa isrin. Alhamdulillah Mbah Yai itu kalau dari Kiai Habib itu diurut tadi sampai Syekh Abdul Qadir itu masih 24, belum sampai 27. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang berbahagia, orang yang dikatakan oleh Rasulullah toba, orang yang bejo, orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, tentu pada malam hari ini saya sangat bahagia sekali, sangat bersyukur kepada Allah mewakili daripada Pondok Pesantren Wali Songo Gumang, yang mana
Beliau ini dulu juga di pondok kurang lebih 9 tahunan. Nah, kiai itu ibaratnya orang yang menanam tanaman. Kalau tanamannya hidup terus berbuah, kira-kira bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Bahagia. Kalau orang tanam jagung, jagungnya enggak hidup, seneng apa senep? Senep. Ibaratnya santri ditanam, alhamdulillah hidup berkembang sampai berbuah. Ini adalah wujud syukur kepada Allah, diberikan hidup dan berkembang. Mudah-mudahan tahun depan semakin berkembang. Amin. Pondok pesantrennya tingkat-tingkat. Amin. Santri-santrinya tambah banyak, putra putri soleh, solehah. Kegiatan tahunan ini bisa istiqomah. Amin. Bisa berjalan terus, dan semoga yang membantu para donatur tersebut dilipat gandakan oleh Allah yang lebih banyak. Amin. Dan putra-putrinya semua yang hadir diberikan putra putri yang solehah. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Ulama kiai itu adalah warasatul anbiya, warisnya para nabi. Ya, seperti Quran itu adalah kalamullah yang paling mulia. Maka sesuatu apapun yang nempel pada Quran maka akan ikut mulia. Kertas di jalan-jalan terus kemudian dibersihkan kok ditempelkan di Al-Quran, kita megang pun wudhu. Kenapa? Karena kalamullah, karena dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihi salam, beliau membawa wahyu, membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Pada saat itulah malaikat Jibril diangkat menjadi sayyidul malaikat, ketuanya para malaikat. Malam di mana diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling baik karena barokahnya Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi mulia barokahnya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, tuannya daripada bulan-bulan yang lain. Kanjeng Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran, Kanjeng Nabi adalah orang yang paling mulia di dunia ini, paling unggul di dunia ini. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karomi. Mari Maulaya sholli wa sallim iman abada ala khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabiyunal amirun nahi fala ahadun adarra fi qawlila minhu wala na'ami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fa mablagul ilmi fihi
خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فقد نبينا في خلق وفي خلق walam yudanu fi ilmin wala karami. Jadi Rasulullah mengungguli semua para nabi, para anbiya, para rasul fi ilmin dalam keilmuannya, fi khalqin dalam bentuknya, gantengnya, bagusnya, wa fi khuluqin dalam budi pekertinya, semua tidak mengungguli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang meneruskan, para zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meneruskan para kiai, kita nempel kepada para kiai, mudah-mudahan mendapatkan berkah, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kemuliaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa hdina biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa qudratika ya aziz ya muta'al ya man la yahtaju ila al-bayan at-tafsir hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ahzimhum fansurna alaihim ahzimhum fansurna alaihim ahzimhum fansurna alaihim. Allahumma ja'al hadhihi al-bid'ah bid'atan mubarakatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al hadzal ma'had safinatal qadim ma'hadan mubarakatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim wa maj'al jam'ana hadha jam'an ma tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma wa maj'alna auladana wa dhurriyyatina wa talamidatina min ahli ilmi wa ahli khair min ahli ilmi wa ahli khair ahli ilmi wa ahli khair wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mabruk مبروك ألف